Kita akan belajar satu topik tentang hati nurani. Ada beberapa ayat saya tunjukkan. Yang pertama itu dari Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Ini perkataan Paulus. Dia berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Ini rupanya bagian yang harus kita lakukan. Ya, kita punya niat untuk menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Hati nurani itu seperti alarm. Ketika ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, itu ada getarannya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya sedang pelayanan lalu menyampaikan sesuatu, lalu ada yang kebablasan ya, keluar jalur. Kadang-kadang tipis antara kita menyampaikan firman Tuhan, satu kebenaran, lalu kita berikan satu contoh dengan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan ya, karena mungkin bisa kita menyampaikan satu kebenaran tapi spiritnya itu bisa salah ya, bisa beda. Ketika Yesus dan murid-muridnya melewat tanah Samaria, lalu orang-orang di sana menolak kehadiran Yesus. Dan murid-muridnya bilang begini, "Guru, maukah engkau kalau kami menyuruh api turun dari langit seperti yang dilakukan Elia di Perjanjian Lama?" Lalu dikatakan Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalau kita baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya, versi King James, itu ada tambahannya. Ketika Yesus menegur mereka, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu spirit kamu ini seperti apa waktu kamu ngomong seperti itu." Ya. Jadi artinya kalau kita menyampaikan sesuatu, mungkin masukan atau kritik ya. Orang seringkali mengatakan kritik itu membangun ya. Ada kritik yang membangun, ada kritik yang menjatuhkan. Tapi saya pernah baca satu tulisan dari orang-orang yang bergerak dalam pengembangan diri ya. Mereka berkata bahwa kritik itu biasanya disampaikan dengan spirit yang nggak benar. Namanya juga mengkritik ya. Jadi lebih kepada merusak ya dibanding membangun. Kecuali orang yang mendengarnya itu bisa menanganinya dengan baik. Tapi biasanya kritik itu disampaikan dengan spirit yang negatif. Nah, tergantung kita ya bagaimana kita menanggapi hal itu. Tapi sebenarnya kita juga harus hati-hati, kita tidak pakai itu sebagai alasan, saya kan untuk membangun ya, saya mengkritik, Alkitab berkata di kitab Amsal, seorang lawan mencium ya secara berlimpah, tetapi seorang sahabat itu keras ya, kadang-kadang menegur dengan kasih, menegur atau kelihatannya mengatakan sesuatu yang mungkin kita nggak nyaman mendengarnya. Tetapi seorang lawan katanya mencium ya secara berlimpah-limpah. Jadi memang kita sendiri harus hati-hati ya, terutama ini hati nurani, ini alarmnya. Ya biasanya kalau kita sudah nyampaikan sesuatu dan berasa nggak enak di hati, itu alarm dari hati nurani. Paulus di sini mengatakan bahwa dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, tidak hanya di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan, karena Tuhan kan nggak bisa kita bohongi, tapi juga di hadapan manusia. Artinya kan banyak orang bisa bersandiwara ya, istilah bahasa kerennya itu bermain peran, atau kalau kasarnya tuh pakai topeng ya, jadi ngomong sesuatu nampaknya nice, baik, tetapi di baliknya itu dia nggak benar. Nah, kalau kita lakukan hal itu, hati nurani itu biasanya akan berdering. Kecuali sudah sering kita lakukan, akhirnya hati nuraninya menjadi tumpul. Di pelayanan ini sangat penting ya, menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kalau ada kesalahan ya sudah datang ya, bereskan, sekalipun itu kepada orang yang lebih muda ya. Mungkin kepada
Kalau di keluarga ya kepada istri, ya, kepada anak, kepada adik. Ya, walaupun kita kakak, kita suami, kita orang tua, tapi kalau kita sadar bahwa itu salah, kita belajar untuk meminta maaf supaya hati nurani kita tuh jadi tetap tajam ya, tidak tumpul. Paulus menjelang akhir hidupnya, ketika dia menulis surat kepada Timotius, di 2 Timotius 1 ayat 3 dia berkata begini, "Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku." Ya. Jadi dia katakan bahwa dia ini melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Dan itu dia lakukan sebagai istilahnya tuh yang menjaga dia. Karena dunia pelayanan itu ya dari zaman dulu ya, zaman Paulus itu dia menghadapi berbagai macam tantangan dari orang-orang yang tidak suka atau yang mendukung juga, tetapi hati nuraninya bisa aja kan setiap orang kan berbeda ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi orang-orang yang mungkin mendukung Paulus itu, tetapi di sisi lain mereka punya kepentingan. Nah, kita baca bagaimana ketika Paulus itu ditangkap, lalu dihadapkan dengan gubernur yang berkuasa waktu itu, dia dibawa juga, dia ketemu dengan Raja Agripa ya, dan dia berkata dia tetap jaga hati nuraninya, tetap murni. Tapi ada penguasa saat itu yang sering mengundang Paulus untuk bercakap-cakap, bukan mau dengar firman sebenarnya, tapi karena dia tahu Paulus ini punya uang banyak. Ya, kita mungkin mengira Paulus itu miskin ya, tapi kalau kita baca konteks ayat itu, Paulus itu sangat banyak uangnya, atau setidaknya dia punya kendali keuangan yang sangat besar dalam pelayanan pada masa itu. Ya, istilahnya tanda tangan dia tuh bisa keluarkan uang yang sangat banyak. Jadi penguasa ini, gubernur ini ngobrol dengan Paulus dengan tujuan agar Paulus itu mungkin akhirnya mau nyogok dia atau mau keluarkan uang supaya dia dibebaskan ya. Tapi Paulus tidak terpengaruh ya akan hal itu. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang teman ya tentang dinamika pelayanan ya, cukup kaget juga ya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ya, bagaimana di zaman sekarang ini dari dulu sebenarnya ya, soal pelayanan tuh hati nurani itu banyak yang orang mengabaikan hal itu. Sehingga dengan mudah mungkin bisa buat pelayanan ya, pelayanan baru dan orang-orang yang tahu, yang dekat ya bagaimana itu bisa terjadi. Itu mungkin ya barangkali itu bisa dibandingkan dengan organisasi dunia ya. Kalau ada satu organisasi, entah itu kalau perusahaan ya itu wajar ya, karena perusahaan itu memang mencari untung ya. Jadi sering kali terjadi ada orang yang kemudian buka perusahaan baru menyaingi perusahaan yang lama. Kelihatannya itu dianggap sah saja, legal saja ya dalam dunia bisnis. Tapi dalam organisasi lainnya, bahkan dalam organisasi pelayanan juga cukup banyak ya yang terjadi itu karena ketidakpuasan di organisasi yang lama. Agak beda dengan ketika ada satu dorongan, satu visi Tuhan berikan dan teruji sekian lama, sehingga akhirnya ketika terbentuk satu wadah yang baru, itu tidak hanya dalam restu Tuhan ya, tapi juga didukung, direstui oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Agak beda dengan ketika kadang-kadang satu kelompok baru ya berdiri, kadang-kadang harus minta izin dengan yang udah ada, memperoleh tanda tangan itu tidak mudah ya, karena bisa saja itu dianggap saingan. Nah, ini belum bicara tentang hati nurani seperti yang Paulus katakan ya.
Saya bersyukur di zaman sekarang ini saya juga masih punya teman-teman yang saya tahu hati nuraninya itu murni ya. Pelayanan mereka itu tidak besar ya. Tapi sekian tahun saya kenal mereka, mereka hidup bergantung sama Tuhan, dan firman yang disampaikan mungkin sederhana ya. Tapi bahwa mereka hidup dalam hati nurani yang murni, ya, di hadapan Allah, di hadapan manusia, setidaknya yang saya tahu, yes, tetap mereka jaga itu. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin kelihatannya wah ya. Kadang-kadang saya suka berpikir, ada orang-orang yang ya puji Tuhan ya, bersyukur karena kalau Tuhan nggak buka pintu ya, itu yang kita percayakan nggak ada yang bisa buka kan. Artinya kalau Tuhan sudah buka nggak ada yang bisa tutup gitu ya. Tapi di sisi lain kita melihat banyak orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan, tapi toh mereka secara kasat mata mungkin diberkati ya. Jadi kelihatannya mereka mungkin berhasil ya. Tetapi who knows ya, sesungguhnya di dalamnya seperti apa, bagaimana itu terjadi. Itu sebabnya seringkali kalau kita punya sesuatu ya, kita punya posisi, jabatan, kita punya dukungan ya finansial yang kuat, kadang-kadang mudah kita berkata ini berkat Tuhan, tapi sejujurnya apakah betul demikian? Karena apa yang dibilang seperti itu tanpa orang kenal Tuhan pun juga bisa. Ya. Itu sebabnya Paulus bilang di Filipi 1 ya, dia bilang ada orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak murni. Dalam hal ini untuk menjatuhkan Paulus. Tapi Paulus bilang apa di ayat 18 ya dari Filipi 1. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi kalau satu pelayanan katakanlah ya, itu dipakai Tuhan, Paulus bilang biar bagaimanapun Kristus diberitakan. Walaupun menurut Paulus di sini bisa saja ada ketidakmurnian ya. Karena kalau ini konteksnya kan memang untuk menjatuhkan Paulus ya. Tetapi di sisi lain, karena ketika pelayanan itu berkembang, ini satu prinsip yang kita baca dari Alkitab juga ada, di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada healing, kesembuhan, mujizat terjadi. Ya, itu menunjukkan kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan ditinggikan, dan berkat juga akan banyak di situ. Dan dengan sendirinya semuanya berkembang ya. Dan di situ banyak hal bisa kita buat ya dalam tuntunan Tuhan, ataupun sekedar ide tapi itu bisa jalan. Ketika pelayanan yang berkembang misalnya ada banyak hal dibutuhkan ketika dibuat satu acara besar, misalnya secara rutin dibuat setahun sekali. Maka ketika acara besar itu dilakukan, akan butuh gedung, akan butuh hotel, akan butuh transportasi, butuh konsumsi, butuh banyak hal. Jadi dengan kata lain ekonomi itu bergerak ya. Nah itu berkat ya. Kita bersyukur itu terjadi. Tapi ketika kita melayani Tuhan, maka sekalipun Tuhan menjanjikan berkat berlimpah, dan memang itu adalah janji yang Dia berikan, kita belajar dari Paulus bagaimana dia menjaga hati nuraninya tetap murni. Jadi keputusan yang dibuat itu betul dicek dengan hati nuraninya itu seperti apa. Kadang-kadang kalau kita melihat ya, misalnya di kitab Injil, Yesus berkata, kalau kamu mempersembahkan sesuatu, lalu kamu ingat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu dulu, lalu datang kepada saudaramu, ya, kamu bereskan, setelah itu baru kamu kembali untuk mempersembahkan apa yang sudah kamu siapkan itu. Nah ini faktanya, nggak tahu berapa banyak yang melakukan hal itu ya, karena
kita dalam ketidaksempurnaan terjadi gesekan satu dengan yang lain. Jadi kadang-kadang dalam pertemuan doa bisa terjadi kita sama-sama menyembah Tuhan, kita jaga hati kita murni di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia ya kadang-kadang berbagai alasan ya membuat kita sulit. Ya, kita tidak bisa ketemu si A, tidak bisa ketemu si B dan sebagainya karena sebenarnya ada ganjelan yang tidak selesai. Kalaupun itu selesai, itu seringkali sifatnya lebih kepada formalitas. Ya. Saya ingat sekian tahun yang lalu ketika ada satu masalah ya dalam pelayanan, lalu kakak rohani ya, leader itu bilang satu hal yang cukup menarik ya. Sampai sekarang tuh saya nggak lupa ya. Ketika ada yang mengatakan, oh saya ampuni ya, tapi saya tidak bisa lupakan hal itu. Saya tidak bisa kembali seperti dulu. Lalu leadernya bilang gini, oh harus bisa. Tentunya dengan kuasa Tuhan ya. Nah ketika dia bilang seperti itu, nampaknya ideal sekali ya. Tapi memang harusnya seperti itu. Setidaknya saya tahu ya orang-orang yang sampai saat ini punya sikap hati yang seperti itu ya. Ya tentu saya percaya itu juga kemungkinan up and down ya. Artinya menghadapi banyak situasi kadang-kadang perlu waktu untuk membereskan kembali. Paulus menuliskan juga kepada Timotius di 1 Timotius 1 ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini bisa juga berbicara tentang iman ketika kita percaya ada satu hal yang Tuhan sediakan buat kita. Kita percaya sudah dapatkan rema, ya kita pegang itu, lalu iman itu mulai bertumbuh. Tapi sejalan dengan pertumbuhan iman itu untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, untuk meraih anugerahnya itu, kita diingatkan beberapa hal, ya, menyangkut hati nurani kita. Nah, ketika kita tidak lakukan itu dengan setia, maka kandas ya iman itu, tidak berhasil meraih apa yang Tuhan janjikan. Misalnya, ya, ketika saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, ketika Tuhan belum pakai dia ya begitu dahsyat, dia cerita ada selama setahun dia puasa, dia doa dan Tuhan taruh di hatinya kamu tidak pelayanan keluar, kamu hanya di gereja tempat kamu melayani dan kamu banyak doa, puasa dan Tuhan gerakkan dia untuk ketemu dengan orang-orang yang menurut dia itu ada masalah ya. Ada sesuatu dalam hati mereka terhadap hamba Tuhan ini. Lalu dia datang, dia bereskan, dia minta maaf. Lalu ada juga hamba Tuhan lain yang saya dengar seperti itu ya, selama setahun. Ini kejadiannya sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Ya, cerita minta maaf ya. Tapi kemudian setelah itu lewat, baru pelayanannya berkembang itu seperti roket yang diluncurkan ke ruang angkasa ya, dengan cepat sekali. Jadi ternyata hati nurani ini penting ya. Ya nggak semua orang Tuhan akan pakai menjadi gembala gereja dengan jemaat yang mungkin ratusan ribu ya, atau puluhan ribu atau ribuan. Tidak semua juga jadi orang yang hebat ya, seperti Daud misalnya jadi raja, atau seperti Daniel jadi orang pinter di Babel ya. Ada juga yang menjadi orang-orang seperti yang namanya nggak disebut ya, menjadi pelayan di Naaman, tapi lewat perkataannya Naaman ini bisa sembuh dari kustanya, dan tidak hanya itu, dia memutuskan percaya kepada Tuhan, dan itu pasti berdampak kepada seluruh anak buahnya yang dia pimpin, karena dia itu kepala pengawal raja ya mungkin pas pampres ya, atau mungkin dia panglima angkatan ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita melihat ini pentingnya hati nurani.
itu mempengaruhi iman yang sedang bertumbuh, ya, supaya iman itu bisa bertumbuh terus, tidak kandas, dan bisa meraih apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, amin.